saja seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya-tanya. Apa kabar kalian semua? Para pengangguran abadi dan para jomblo seumur hidup. Semoga kalian semua baik-baik saja. Ya, saya Mbak Tukiem, kembali mencoba menghibur kalian semua dengan cerita horor, pengalaman horor dari para sahabat kita dari Aceh sampai Papua. Dengan mendengarkan cerita dari saya, setidaknya bisa meringankan beban hidup dan beban pikiran kalian semua. Tidak usah mengingat masa lalu karena itu sudah lewat. Tetap fokus menghadapi masa depan. Karena itu pasti, capek boleh, nyerah jangan. Tetap semangat ya, tidak usah dengar kata tetangga, karena kita makan bukan di rumah dia. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Jangan lupa subscribe-nya dong ya. Kalau gak, saya kutuk kalian jadi alis cepmek. Selamat mendengarkan. Kali aja seram. Episode kali ini saya akan membawakan dua cerita sekaligus. Cerita pertama berjudul Diikuti Sosok Lea. Cerita kedua berjudul Bermain Tabuhan. Selamat mendengarkan. Diikuti Sosok Lea. Ini cerita pengalaman asliku tentang sosok Lea yang selalu mengikutiku waktu aku masih sekolah. Awalnya bermula ketika ekskul pramuka di sekolahku mengadakan camping di luar sekolah, di Bumi Perkemahan Cimandala, Bogor. Camping diadakan selama 3 hari 2 malam. Malam pertama aku tidak terlalu diganggu oleh mereka, hanya aku berasa diperhatikan oleh sosok yang gak kelihatan. Sampai di malam kedua menjelang maghrib aku dan temanku bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah 1 harian berjalan menyusuri kampung bersama-sama teman-teman dan kakak pembina. Di perkemahan itu terdapat 2 lokasi kamar yang berbeda. Lokasi pertama tepat di belakang tenda kami, tetapi kondisinya sangat tidak terawat dan terlihat sangat seram. Di sana terdapat 4 kamar mandi yang saling berdampingan. Lokasi kedua ada di samping musola, tetapi hanya ada 1 kamar mandi saja. Nah, lanjut yang tadi. Aku dan temanku menggunakan kamar mandi yang di musola. Karena kamar mandinya cuma 1 kecil pula, akhirnya aku dan temanku menggunakan kamar mandi secara bergantian. Lalu yang masuk ke dalam kamar mandi itu temanku duluan. Aku menunggu di depan pintu kamar mandi. Hari mulai gelap, mataku tertuju ke kamar mandi belakang tenda. Seperti ada sepasang mata yang selalu memperhatikanku. Tiba-tiba aku langsung merinding. Aku menyuruh temanku untuk lebih cepat. Aku sudah mulai sangat takut pada saat itu. Dan temanku berteriak, "Sial, lampunya mati." Lalu tidak lama temanku keluar kamar mandi. Gantian aku yang masuk. Karena lampunya mati, aku hanya cuci muka dan mengganti baju saja. Nah, saat aku mengambil baju di cantolan kamar mandi, aku seperti memegang bulu yang sangat lebat. Semakin deg-degan saja aku saat itu. Untung baju yang digantung ketemu. Kemudian aku buru-buru memakai baju cepat-cepat, lalu keluar kamar mandi tanpa berbicara sedikit pun kepada temanku. Malam harinya saat sedang acara api unggun, aku melihat sosok berbulu yang hitam dan sangat besar di antara pepohonan. Semakin takut aku saat itu, perasaanku campur aduk saat itu.
Tidak lama kemudian acara api unggun pun selesai. Kami kembali ke tenda masing-masing dan waktu itu aku melihat jam tanganku. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 kurang. Karena takut bercampur ngantuk akhirnya aku berusaha memejamkan mata, tapi sialnya aku tidak bisa tidur. Aku dapat posisi tidur di ujung tenda yang tidak jauh dari kamar mandi. Nah, sleting tenda tidak tertutup, jadi sangat terlihat jelas kamar mandi itu. Saat mau menutup tenda kemudian tiba-tiba ada sosok mata merah keluar dari kamar mandi menghampiriku. Semakin dekat sosok itu terlihat jelas melayang dengan kepala dan usus tanpa badan, begitu jelas terlihat mataku. Semakin lama semakin dekat, akhirnya aku tidak sadarkan diri saat itu. Ketika sadar aku pun sudah ada di rumah. Kata orang tuaku, aku kesurupan dan teman-teman serta kakak pembinaku kewalahan menghadapiku. Makanya orang tuaku dipanggil oleh pembinaku dan aku tidak sadarkan diri semalaman. Maaf ya admin kalau ceritanya gak seram, tapi itu asli cerita pengalaman pribadiku yang gak akan pernah aku lupakan sampai saat ini. Ternyata sosok itu tidak berhenti sampai di situ saja, dia masih mengikutiku saat di rumah, bahkan suka masuk ke tubuhku sesuka hatinya saja. Kadang dia merasuki 1 hari sampai 3 kali aku kesurupan. Kedua bola mata yang merah dengan bagian usus yang sangat terlihat selalu muncul di depan mataku sehingga membuatku sering tak sadarkan diri dimanapun itu. Bahkan sosok itu pun sering muncul saat aku di sekolah sehingga membuat guru-guru kewalahan dengan tingkahku saat kesurupan di sekolah. Dan mulai kejadian-kejadian itu membuatku bisa melihat sosok-sosok lainnya. Seperti saat aku di sekolah, aku melihat seorang wanita menggunakan baju putih panjang menuju kamar mandi. Setelah melihat itu kemudian aku tak sadarkan diri lagi dan beberapa temanku mengatakan bahwa aku kesurupan hebat. Aku mengalami kesurupan hampir setiap hari selama 3 bulan. Aku sudah beberapa kali diruqyah oleh ustadz-ustadz setempat, tetapi semua ustadz tidak ada yang sanggup menghadapiku. Dan sosok mata merah dengan ususnya leak yang terlihat itu selalu mengikuti kemanapun aku pergi. Kedua orang tuaku pun sangat sedih melihat kondisiku yang terus-terusan seperti itu. Bahkan aku sendiri pun sempat menyerah dan malu dengan kondisi yang seperti ini. Dan pada suatu hari kedua orang tuaku mengundang seorang ustadz dari Sukabumi untuk menyembuhkanku. Sebelum bertemu dengan ustadz, saat aku di kamar itu sosok mata merah itu menatap tajam dan terlihat sangat marah kepadaku, membuatku takut dan menjerit sekeras-kerasnya sehingga membuat para tetangga berdatangan ke rumahku, mencari tahu apa yang terjadi. Dan mereka mencoba membantu menyadarkanku dengan membacakan Yasin di kupingku. Tak lama kemudian sang ustadz pun datang menemuiku dan mencoba menyadarkanku dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi yang aku rasa saat itu hawa yang begitu panas menghampiri tubuhku. Tetapi hanya sebentar kemudian aku kembali sadar. Dan ustadz itu mengatakan kepadaku bahwa sosok leak bermata merah dengan bagian usus yang terlihat dan yang selalu mengikutiku selama 3 bulan itu merasa marah kepadaku. Karena aku dianggap tidak sopan saat di perkemahan itu. Makanya ia mengikutiku dan aku meminta maaf atas perilaku yang telah aku lakukan. Tetapi sampai saat ini aku tidak tahu melakukan hal tidak sopan seperti apa yang membuat dia merasa sangat marah kepadaku. Dan setelah itu, sosok leak tersebut tidak mengikutiku lagi hingga saat ini. Aku pun dapat beraktivitas normal kembali dan meningkatkan ibadahku. Cerita kedua, bermain tabuhan. Bermain tabuhan. Selanjutnya, ini ceritaku 5 tahun lalu.
Saat itu aku masih SD, belum tahu dan gak percaya adanya hantu walaupun dulu pernah lihat. Saat itu aku gak bisa tidur padahal sudah jam 10 malam. Waktu itu ponselku masih belum bagus, maklum masih kecil Gus, jadi aku gak pegang ponsel kalau gak ada butuhnya. Aku cuma tiduran lihat televisi, sambil ngebayangin masa depanku. Tiba-tiba kepikiran buat bermain tabuhan, ketuk-ketuk tembok dan aku mengira gak bakal ada apa ya kan. Aku gak nyadar waktu itu, pas aku ketuk ada yang balas ketukanku. Jadi aku lakukan terus sampai malam sekitar jam 10.30 terus aku tidur. Di pagi harinya aku tanya sama kakak, kenapa kau belum tidur juga dan ngapain tadi malam di dapur sambil ketuk-ketuk di bawah meja. By the way kamarku sebelahnya dapur terus kasurku juga gak terlalu tinggi. Dan dia malah bilang ke kalau aku dapat teman baru. Aku merindinglah, malamnya gak tidur, juga gak sekolah. Sejak itu aku gak berani coba lagi. Pernah sih coba tapi gak ada balasan. Dan anehnya beberapa hari entah minggu kemudian saudaraku meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian saat aku kelas 5 SD, mau naik kelas 6, aku bermimpi saudaraku yang meninggal itu datang lari-lari di lorong rumahku. Tapi kayak rumah sakit gitu, sambil teriak namaku. Pintunya aku kunci. Aku takut karena aku ingat dia sudah meninggal dan dia mengejarku. Alhasil aku tertangkap. Aku diam beberapa saat, lalu aku tanya sebenarnya ada apa. Dia bilang kalau saudaraku kakaknya saudaraku itu kenapa-kenapa. Mungkin mau menjelaskan kalau sekarat. Aku panik. Aku terbangun. Sok, memang sebelumnya saudaraku lagi sakit parah. 3-4 hari kemudian tiba-tiba dia meninggal dunia. Aku menangis, kenapa aku gak dengerin apa yang saudaraku bilang dalam mimpi. Padahal sehari sebelumnya dia bahagia banget lihat aku abis potong rambut kayak Dora. Dia suka. Itu nyata banget. Seakan aku dibilangin dulu akan hal yang akan terjadi.